wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak sekalian dan adik-adik, alhamdulillah kita akan mengisi pada ba'da maghrib kali ini, yaitu dengan kajian pekanan yang insyaallah bertemakan sifat surga dan sifat neraka, atau keindahan surga melawan atau versus dahsyatnya neraka. Dan ini saya ambil dari beberapa rujukan, ya, rujukan utama, dan mungkin nanti akan menyita waktu. Oleh sebab itu, hendaklah kalau punya kemampuan untuk mengakses kitab-kitab ini, ya, atau membelinya. Yaitu kitab utama adalah Misteri Kematian, susunan Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, ya. Coba jangan bercanda, coba kalau mau bercanda di luar saja sekarang. Ya, Misteri Kematian Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan juga Prahara Kiamat, Prahara Padang Mahsyar, ya, Prahara Padang Mahsyar, sama. Ini ada susunan 3 buku bagus, ya. Terus Surga Neraka, silakan dicari mungkin, ya. Nah, ini sumber kita. Ditambah satu kitab yang menurut saya bagus, itu jika diperlukan kitab tambahan, yaitu perbedaan ulama salaf dan khalaf tentang keabadian neraka. Ini bagus sekali, ya. Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, yang ditahqiq oleh Muhammad Nasiruddin Albani. Itu semua sudah diterjemahkan, ya, gitu. Dan ada satu susunan yang mungkin kita baca juga, yaitu Trilogi Jalan Keselamatan oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy LC.MA. Nah, ini rujukan kita. Adapun bahasannya, ya, itu cukup banyak, ya. Itu kalau itu dibaca nggak cukup 1 minggu, ya. Adapun bagian-bagian yang kita akan bahas adalah satu, mukadimah juga panjang. Kedua, jalan menuju surga. Mukadimah itu kosong, ya, mukadimah itu kosong, 0 nomornya, saya nomorin. 1, jalan menuju surga. 2, jalan menuju neraka. 3, ahli surga. 4, ahli neraka. 5, sifat surga. 6, sifat neraka. 7, kebahagiaan ahli surga. 8, penyesalan ahli neraka. Itu pun kalau sempat, ya, di kajian pertama ini. Dan mungkin kemungkinan besar kita kajian ini berseri, ya. Ya, ini yang pertama. Gitu. Jadi tidak terlalu cepat pembahasannya, santai saja. Adapun nanti tanya jawab juga kalau bisa berkisar ini
mumpung kita banyak referensi di sini. Baik, muqaddimah. Muqaddimah yang kita akan bawakan adalah tentang buku Misteri Kematian. Tadi karangan Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, ya, dengan mendapat ta'liq itu catatan kaki oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi ulama-ulama yang mumpuni keilmuannya disusun oleh tadi Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Pertama adalah rindu bertemu Allah. Kematian itu jalan menuju pertemuan dengan Allah. Ya, dan orang beriman rindu bertemu dengan Allah. Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau orang-orang kafir takut berjumpa dengan Allah. Ayo jangan bercanda dulu, sabar. Kalau bercanda di luar boleh, tapi di sini jangan. Nanti keganggu, nih konsentrasinya berat nih bapak-bapak. Ya, Ustadz juga berat nih nyiapinnya nih. Kalau kamu nggak siap ya boleh di luar dulu main, tapi jangan berisik. Ya, rindu berjumpa atau bertemu Allah adalah ciri-ciri orang beriman. Karena dia menyembah Allah seumur hidupnya. Ya, dari baligh mukallaf dia harus menyembah Allah. Makanya Allah yang dia sembah tidak bisa dilihat di muka bumi ini. Allah yang dia sembah tidak bisa dia lihat di muka bumi ini. Ya. Dengan subjudul barang siapa senang bertemu Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Ya, orang beriman senang bertemu Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Orang kafir takut bertemu dengan Allah. Ya. Misalkan begini. Kalau logika sederhananya, kalau seorang anak ya ditinggal pergi oleh orang tuanya, ayah ibu, anaknya mungkin ada 5, ya, yang satu bagus baik, ya, merapikan tempat tidur, makan di piring, mungkin ditinggal 2 hari 3 hari. Yang satu biasa-biasa aja, yang satu berantakin rumah, mungkin pecahin gelas, ya. Yang keempat malas-malesan tidur terus. Yang kelima rajin, ya, semua pesan orang tuanya diikutin. Nah, ayahnya bilang 2 hari lagi saya pulang, ibunya juga. Nah, bagaimana sikap anak-anak itu? Pasti beda-beda. Ada yang bandel itu, yang pecahin piring, dia ketakutan. Wah, ayah mau pulang, ibu mau pulang, begitu kan? Nah, anak yang baik tenang dia, karena dia baik, ya, dia rapikan tempat tidur, dia belajar dan lain-lain. Dan yang biasa-biasa saja, yang nggak bandel, yang nggak rajin juga, ya dia tenang-tenang juga, tapi mungkin akan ditanya juga sama ayah, ibunya, belajar nggak? Nah, begitu. Jadi posisi anak itu beda-beda. Itu kalau logika, ya, di dunia, ya, beda-beda. Nah, begitu juga manusia. Ada yang bertakwa, ada yang beribadah, dia akan berbeda-beda. Ya. Yang paling mengerikan adalah yang maksiat dari baligh. Baligh itu ya kalau laki-laki mimpi, ya, mimpi basah, ya, maka dia mukallif. Ya, orang yang sudah mendapat beban. Kalau wanita sudah haid, itu umur SMP kelas 1, ada yang SD kelas 6 sudah mulai, sekarang makin cepat kelihatannya. Nah, di sini ada hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa senang bertemu Allah, ahabba cinta, senang, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Ya, tadi kalau anaknya senang, kapan ayah pulang, kapan ibu pulang, ya, ayah pun, ibu pun senang. Itu baru urusan di dunia.
Nah, kepada Allah juga begitu, beda-beda. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Ya, barang siapa senang bertemu Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Ya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa benci, tidak suka berjumpa Allah, maka Allah pun benci perjumpaan dengannya nanti. Padahal harus jumpa. Mau senang, mau nggak senang, mau percaya, mau tidak percaya, mau menjauh dari Allah, mau mendekat dari Allah, pasti kita jumpa Allah. Ya, ada yang begitu jumpa diampuni, ada yang begitu jumpa nggak melihat Allah. Allah tidak akan melihat, menengok dan ngajak bicara, tidak. Langsung diazab misalkan, begitu. Fakultu ya Nabi Allah, akrahiyatul maut. Begitu. Fakuluna nakrahul maut. Faqala laisa kadzalika walakinnal mu'mina idza busyira birahmatillah wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Fa innal kafira idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Begitu. Ya. Aisyah, ya aku, karena tadi barang siapa cinta, ahabba itu cinta atau senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengannya. Barang siapa benci, karoha itu benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci. Allah tidak senang berjumpa dengannya. Tapi harus berjumpa. Ya, aku Aisyah, perawi hadis ini berkata, siapa Aisyah? Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling muda, ya, salah satu yang paling cantik, paling lama paling awal menemani Rasulullah bermulazamah, selalu mengambil hadis, dan wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis, dan salah satu yang terbanyak baik seluruh, ya, selain Abu Hurairah dan lain-lain, Aisyah radhiyallahu anha adalah ibunda kita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mas Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, maksudnya tidak suka mati. Ya, kita semua tidak suka mati. Beliau bersabda, bukan seperti itu maksudnya. Namun orang mukmin bila diberi kabar gembira tentang rahmat, ridho dan surga Allah, ia pun senang bertemu Allah. Lalu Allah senang bertemu dengannya. Dan orang kafir saat diberi kabar gembira tentang azab dan murka, ya, murka Allah, ia pun tidak suka bertemu Allah. Ya, lalu Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Oleh sebab itu orang beriman harus sering-sering membaca ayat yang berhubungan dengan jannah agar kita senang berjumpa dengan Allah. Keindahan jannah akan membawa kita pada kapan? Ya, para sahabat rindu sekali hidupnya di dunia, tapi rohnya sudah di alam sana, sudah di akhirat. Ya, kalau sholat mereka seakan-akan, kalau Rasulullah membaca ayat Quran tentang jannah, seakan-akan jannah itu di hadapannya. Kalau Rasulullah sedang baca ayat-ayat neraka, seakan-akan neraka itu di hadapannya. Itu iman sahabat. Mereka melihat dengan keimanan. Karena ini gaib, masih tidak di depan mata kita. Kalau Rasulullah pernah melihat, pernah dimimpikan dan melihat tentang jannah, tentang neraka dan lain-lain. Ya, begitu. Jadi kuncinya bukan benci Allah itu takut mati, bukan. Ya, jadi kabar gembira. Ya, kabar gembira, busyra. Dan yang menakjubkan hadis ini, dua-duanya busyra. Busyra itu kabar gembira sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ngobrol sama orang Arab, bisa nggak saya jumpa kamu? Absyir, insyaallah. Bisa saya nggak mendapatkan kitab yang kamu tulis? Absyir, bisa. Berita gembira, insyaallah bisa. Begitu, bisa. Itu busyira, berita gembira sebenarnya. Tapi hadis ini menjelaskan busyira untuk
ya, kaum beriman, busira birahmatillah wa ridwanihi wa jannati. Jadi kasih kabar gembira ya tentang ridho Allah, jannahnya, maka dia akan ahabba liqa Allah, maka dia akan cinta bertemu dengan Allah. Fahabba Allahu liqa'ahu, dan Allah cinta berjumpa dengannya. Wa innal kafira idza busyira. Orang-orang kafir jika dikasih kabar gembira, pakai kabar gembira. Ya, basyiril munafikin. Ya, dalam ayat lain kasih berita gembira buat mereka bahwa mereka akan di neraka, itu kepada orang munafik. Pakai kata basyir juga. Di sini juga begitu. Idza busyira bi'adzabillah, ini tanda penghinaan. Ya misalkan gini, ada seorang teman, kabar gembira ya, istri kamu baru kecelakaan. Itu namanya ngeledek. Nah Allah pakai kata itu untuk orang kafir. Kabar gembira, nanti azab sedang menunggu. Nah, itu. Ya kalau orang paham bahasa Arab sedikit, ya itu akan kagum melihat ayat Allah. Bahwa Allah benar-benar ingin mengazab mereka. Baik hadis atau bahasa Arab, ya, baik Quran dan hadis. Busira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Ini. Ya, ini masih muqaddimah. Nanti ciri-ciri jannah itu pelan-pelan kita masuk ke situ. Dan kematian, orang-orang beriman terhadap kematian itu mereka rindu sekali, ya. Karena kalau nggak mau mati-mati, kapan jumpa Allah? Kapan jumpa jannah? Ya mereka tahu bahwa kematian itu pasti datang, dicari atau dihindari. Ya, ada orang mencari kematian seperti Khalid bin Walid, nggak mati-mati, padahal jihadnya udah kemana-mana. Tidak ada satupun di kulitnya kecuali ada bekas tusukan atau tombak atau panah. Ya, setiap kulitnya ini. Itu Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Tapi dia nggak mati-mati di medan perang, matinya di atas firash, ya, tempat tidurnya, begitu. Ya, makanya dia bersyair atau ini untuk orang-orang penakut katanya. Aku telah berperang dan tidak ada di badanku kecuali ada luka sedikit aja. Pasti ada luka di situ, bekas luka maksudnya. Tapi aku mati di atas tempat tidur. Ya, begitu. Dia memperingati bagi orang-orang pengecut, penakut yang lari dari perang, ya, begitu. Baik. Kedua, sakaratul maut. Ya, kita singkat-singkat aja karena materinya banyak sekali, ya. Sakaratul maut ini masih muqaddimah. Sakaratul maut siapa saja akan mendapatinya, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan berjumpa dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi coba sedikit di sini buku ini menjelaskan tentang sakaratul maut Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal beliau Khalilullah, kekasih Allah. Dan Nabi tidak boleh mengambil Khalil kecuali Allah. Andaikan aku boleh mengambil Khalil, dalam satu hadis maknanya seperti itu. Ini saya Abu Bakar menjadi Khalilullah. Aku sudah dilarang mengambil kekasih. Ya, Allah telah menjadikan dia Khalilullah sebagaimana Ibrahim Khalilullah. Fenomena sakaratul maut Nabi SAW diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Di hadapan Rasulullah SAW terdapat timba atau ember. Beliau memasukkan kedua tangan ke air, lalu beliau usapkan ke wajah. Beliau mengucapkan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ya. Thumma nasaba yadahu, faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Ya, begitu. La ilaha illallah. Lagi-lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau Rasulullah SAW
mau minta izin pada istri-istri yang lain bahwa pada saat-saat terakhir beliau lebih banyak ya di istrinya yang bernama Aisyah, ibunda kita Rasul, ibunda istri Rasulullah SAW paling muda ya, paling lama mendampingi ya, mulazamah begitu, dan diizinkan karena kalau sakit pindah-pindah kasihan. Semua ridha ya, semua datang menyenguk Nabi di situ. Dan Nabi SAW meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Dan dalam satu ayat ditegur, afa imitta faumul khalidun, kalau engkau wahai Khalilullah, ini Quran. Afa imitta faumul khalidun, kalau Nabi saja mati apa kamu pikir kamu bisa kekal? Tidak ada. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wala nabluwakum bisyarri wal khairu fitnah wa ilaina turja'un. Ya, jangan pikir kita punya ilmu ini terus hidup terus. Nabi saja yang Allah Khalilullah meninggal, wafat. Ya, kok ada orang pengen hidup 1000 tahun dengan ilmu ini, ilmu itu bohong. Atau dia punya perjanjian dengan jin, ya sampai susah mati ratusan tahun, ada manusia seperti itu. Ya, begitu. La ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguh kematian itu ada sekaratnya. Sekarat itu di mana nyawa, meregang nyawa ya. Biasanya mata mengikuti ruh keluar. Ya, macam-macam. Nanti kita akan dapatkan itu di pelajaran mungkin di ujung-ujung bagaimana seorang sekarat dan lain-lain. Nah, ini sekaratnya Nabi yang disaksikan oleh istrinya tercinta, wanita tercinta. Ada 2 makhluk yang tercinta, yaitu laki-laki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu ditanya, bagi kamu wanita siapa ya Rasulullah? Ya, anaknya yaitu Aisyah. Ini salah satu. 2 orang ini dicintai oleh Rasulullah SAW. Menyaksikan kematian suaminya. Ya, la ilaha illallah. Sungguh kematian itu ada sakaratnya. Beliau menengadahkan tangan lalu berdoa bersama golongan para nabi hingga beliau wafat. Kemudian tangan beliau jatuh ya. Wafat berarti nggak ada tenaga lagi. Beliau gini menengadahkan tangan bersama ya golongan para nabi. Ya. Fi rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Ya, begitu. Ini Nabi. Bahkan di hadis-hadis yang lain panjang itu ya, perutnya ada bergejolak ya. Sakaratul mautnya Nabi sakit sekali. Ya, beda dengan yang lain. Itu saat Nabi sakaratul maut. Dalam halaman 51 kita mau lihat bagaimana sakaratnya ya, sakaratul mautnya Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikha dari Zakwan dari Abu Ammar, ia berkata, Ibnu Abbas datang meminta izin untuk masuk ke kediaman Aisyah saat tengah sakarat. Ibnu Abbas berkata, aku masuk dan di dekat kepala Aisyah ada Abdullah bin Abdurrahman. Aku berkata, aku Ibnu Abbas meminta izin untuk masuk. Aisyah radhiyallahu anha berkata, biarkan aku tidak menemui Ibnu Abbas, aku tidak ada perlu dengannya. Abdullah bin Abdurrahman berkata, wahai ibu, Ibnu Abbas termasuk salah satu anakmu yang saleh. Ia ingin melepas kepergianmu dan mengucapkan salam padamu. Aisyah berkata, izinkan dia masuk. Jika kau mengendaki hal itu. Ibnu Abbas masuk. Saat duduk Ibnu Abbas berkata, bergembiralah demi Allah, tidak ada lagi yang menghalangimu untuk meninggalkan semua keletihan akan bertemu Muhammad SAW, suaminya Rasulullah, dan orang-orang tercinta selain perpisahan antara ruh dan jasadmu. Aisyah berkata, sudahlah wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kau adalah istri yang paling Rasulullah cintai. Tadi kan, kau adalah istri ya yang paling Rasulullah cintai, dan beliau hanya menyukai yang baik.
kalungmu jatuh pada malam hari di Abwa. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah mencari-carinya. Pada pagi hari itu rombongan tidak membawa air. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, Fattayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Quran surat An-Nisa 43. Itu karena kamu, dan itu adalah rukhsah yang Allah turunkan untuk umat ini. Selanjutnya Allah menurunkan pembebasanmu dari tuduhan dusta, ya, dari atas 7 langit, hingga tidak ada satu masjid pun di mana-mana, ya, di mana nama Allah disebut-sebut di sana, melainkan pembebasanmu dibaca di sana pada siang dan malamnya. Aisyah berkata, biarkan aku sendirian, wahai Ibnu Abbas, demi Allah aku ingin dilupakan. Yaitu ketawaduan, ya, Aisyah. Dia tidak ingin diingat. Ya, ini orang-orang soleh, bukan pengen orang ingat kita semua, bukan. Ya, pengen dikenang, dibikin patung, dibikin museum. Ada apa? Ya, kayak Firaun tuh dibikin museum. Dan menteri-menterinya semua tuh, piramid itu adalah kuburan, museum. Kalau Aisyah padahal istri yang paling dicintai, jasanya besar dalam Islam ini, tidak ingin diingat. Ya, begitu. Ali radhiyallahu anhu tidak ingin diingat. Semua, ya, sahabat bersifat seperti itu. Gak ada pesannya, tolong bikinin museum ya saya. La haula wala quwata illa billah. Padahal mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah juga berpesan seperti itu. Beda sekali dengan, ya, pembesar-pembesar dunia. Baru bisa nguasain beberapa negara. Kalau meninggal, saya tolong dibikinin patung segede-gedenya. Nanti orang menyembah. Syaitan mulai masuk di situ. Itu proses terjadinya kesyirikan pada kaum Nuh. Ya, zaman Nuh diutus karena manusia sudah syirik, menyembah para solihin yang meninggal untuk dikenang karena jasanya banyak. Ya, begitu. Coba lihat Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ayat tayamum turun dikarenakan berkah, hikmah, ya, kalungnya hilang, dan ayat pembebasan dalam surat di mana beliau radhiyallahu anha, dan ini kaum Rafidhah sangat senang dengan tuduhan zina, ya, Aisyah, dan panjang itu ceritanya. Gitu. Itu dari kaum sahabat. Dari kalangan ulama, halaman 57. Abdullah bin Mubarak. Ya. Abdullah bin Mubarak, kita pernah baca sedikit sejarah beliau, yaitu mujahid, alim, kaya, ghani. Ya, beliau sempat menghajikan satu kampung. Jadi ada satu kampung ingin, wahai Abdullah, kami ingin haji bersama kamu. Oh ya, mana bawa uangnya? Uangnya itu dikunci satu-satu, ya. Abdullah kasih kendaraan. Abdullah bin Mubarak muhaddits, alim dalam hadis, ya. Satu-satu dilengkapi, langsung jalan. Pulang mereka dibeliin oleh-oleh. Begitu sampai pulang haji, harta yang mereka titipkan untuk haji, ya, semampunya itu dikasih lagi. Tidak ada kurangan. Ini harta kamu yang untuk haji waktu kamu titip ke aku. Ambil. Jadi semua dari urusan A sampai Z, Abdullah Mubarak, Ibnu Mubarak itu yang membiayakan haji satu kampung, bukan satu orang, dua orang. Ya, kalau sekarang kan bisa ngajikan satu orangnya, alhamdulillah. Dan viralnya juga kemana-mana, seantero dunia. Satu orang. Kalau satu kampung mah, masya Allah. Bukan viral-viral lagi sekarang. Ya, itu Abdullah bin Mubarak, peneliti hadis, dan dia mujahid yang paling berani. Dalam kisah, semua orang Romawi itu bertanding. Ada satu orang yang gak pernah kalah, bisa ngelawan 10 orang dan lain-lain. Ya, ditantang, siapa orang kamu, orang Muslim yang paling berani? Ayo lawan saya. Ada satu orang tutup, lawan, menang. Kaget orang-orang, nggak ada yang tahu siapa itu. Ya, setelah diselidiki, itulah, ya, sirahnya itu. Padahal itu Romawi bisa ngalahkan 10 orang duel, ya.
Dulu sebelum perang, 1 lawan 1, pimpinannya jenderal sama jenderal, duel. Ali pernah duel sama orang musyrik. Dulu jantan. Dulu perang benar-benar berhadapan dengan pedang, dengan alat ya, begitu. Oh, sekarang kan pencet tombol tetap meledak 1000 orang ya. Sekarang nggak kelihatan, malah lebih kejam sekarang. Karena kita nggak lihat musuh. Sekarang lebih kejam sini, pencet meledak. Ya, satu negara hancur. Anak kecil, perempuan, orang tua mati semua. Gitu. Baik. Abdullah bin Mubarak, Ahmad Abdullah Al-A'jali berkata, ayahku bercerita kepadaku, ia berkata, saat Ibnu Mubarak sekarat, seorang menalkin, ia berkata, ucapkan la ilaha illallah. Ini sunnah ya. Kalau kita menghadapi kira-kira saudara kita, ya orang yang paling dekat kita, atau anak kita, atau bapak kita sudah sekarat, nggak usah ngobrol banyak-banyak ya. Apalagi ngobrol warisan, kesian sekali. Pak, kalau bapak meninggal warisan saya berapa persen ya? Bapak disuruh mikir. Kasihan, nggak usah, biarkan ya, talkin ya, la ilaha illallah. Apalagi ada kejadian bapaknya masih sekarat, itu anak udah berantem pukul-pukulan ya, warisan. Kejam sekali. Bapaknya dibiarkan sakaratul maut sendirian, duduk tenang, nggak usah ngomong, nggak usah baca Quran, karena itu dia sedang konsentrasi penuh ya, imannya sedang membimbingnya untuk mengucapkan talqin kalimat terakhir la ilaha illallah. Dan itu berat. La ilaha illallah. Ia barangkali mengucapkan seperti itu. Kemudian Ibnu Mubarak berkata, kau tidak menalkin dengan baik. Aku khawatir kau akan menyakiti orang muslim lain yang tengah sekarat sepeninggalku nanti. Jika kau menalkinku, lalu aku mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu aku tidak mengucapkan kata-kata lain. Biarkan saja aku jangan ditalkin lagi. Namun bila aku mengucapkan kata-kata lain, talkinkanlah aku hingga kalimat syahadat menjadi kata-kataku yang terakhir. Nah, ini fikih talkin dari Abdullah ibnu Mubarak. Jadi kalau mentalkin itu ada kaidahnya begini. Ayo katakan la ilaha illallah. Kalau dia sudah ngomong la ilaha illallah, sudah, jangan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Sudah, berarti dia sudah, kecuali habis la ilaha illallah, rumah saya yang di sana tolong diurus buat dibagi yang baik. Talkin lagi. Karena jangan sampai baru ngomong rumah meninggal. Ya, itu kurang bagus itu. Walaupun dia sudah jemput. Kalau sudah talkin la ilaha illallah, diamkan. Mungkin terakhir itu. Nggak usah diajak ngobrol. Ya. Dengerin kita baik-baik. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang berisik baca Quran, Quran bagus, tapi harus tepat bacanya di mana. Quran bagus, coba baca di toilet, kan nggak boleh. Quran bagus, tapi kalau baca pada saat orang sedang konsentrasi, talqin itu sunnah. Talqin itu sunnah. Bahkan seorang guru seperti Abdullah bin Mubarak, ahli hadis, saat meninggalnya pun dia ngajarin, kamu buruk sekali cara kamu mentalkinkanku. Kalau aku sudah bilang la ilaha illallah, kamu diam. Ini rusak nanti kaum muslimin, bahaya nih orang menalkinkan seperti ini. Ya, gitu. Dan cukup satu orang yang dihormati, jangan semuanya la ilaha illallah. Ya, biar dia konsentrasi. Ayo Pak, Ibu ucapkan la ilaha illallah. Begitu. Sabar, ya, sambil yang lain berdoa. Gak usah nangisnya kencang, jerit-jeritnya mengganggu konsentrasi dia, begitu. Ya, ini fikih talqin. Gitu. Terakhir yaitu sakaratul maut Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullah. Muzani berkata, aku menjenguk Syafi'i saat ia sakit keras yang menyebabkan ia meninggal dunia. Aku bertanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana kondisimu? Syafi'i mengangkat kepala lalu menjawab, kini aku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan para saudara, akan bertemu dengan amal burukku, akan datang di hadapan
Allah, aku tidak tahu apakah ruhku akan ke surga lalu aku bersenang-senang ataukah ke neraka, lalu aku menyampaikan belasungkawa pada diriku. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menangis dan bersyair. Kala hatiku mengeras ketika semua mazhabku buntu. Aku jadikan harapan untuk meraih ampunanmu sebagai tangga. Dosa-dosaku kian membesar, namun kala aku bandingkan dengan ampunanmu, ya Rabb, ampunanmu lebih besar. Kau tetap dan senantiasa memiliki ampunan untuk dosa. Kau mulia dan maaf mengampuni sebagai karunia dan kemuliaanmu. Andai saja manusia tidak disesatkan iblis, lantas bagaimana sementara manusia pilihanmu Adam pernah disesatkan olehnya. Sungguh aku mendatangi dosa yang aku sebesar apa ukurannya. Namun aku tahu Allah Maha memaafkan sebagai wujud kasih sayangnya. Ya, tidak dijelaskan kapan setelah itu beliau bersahadat. Ya, begitu. Artinya beliau dalam husnul khatimah. Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tidak kenal Imam Asy-Syafi'i? Ya, imam besar, salah satu imam mazhab. Ya, tapi beliau merasa dosanya besar, padahal karyanya kayak apa? Ya, begitulah orang-orang yang tawadu. Kebalikan orang-orang yang sombong. Dia amalnya dikit tapi kebanggaan dengan amal itu besar sekali. Seakan-akan dia udah mengerjakan seluruh amal kebaikan, padahal belum apa-apa. Andaikan dia sudah mengerjakan seluruh amal kebaikan, apakah diterima apa enggak? Itu kan jadi masalah. Ya, orang beriman itu orang yang tawadu terhadap amal-amalannya. Begitu. Nah, itu masih pembukaan itu. Itu contoh husnul khatimah. Lalu kita masuk kepada sebab-sebab su'ul khatimah. Karena kalau kita mau membicarakan surga neraka, ya kita harus melalui proses kematian. Ya, mau nggak mau, kita mau senang mau enggak, ya kita bicarakan lagi, berulang-ulang. Kalau bisa begitu. Di antara sebab-sebab su'ul khatimah, ya kalau orang-orang yang husnul khatimah tuh seperti Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, dan banyak itu sebetulnya buku ini menyebut banyak sekali, alhamdulillah. Sebagai contoh cukup saya pilihkan Rasul, istri Rasul, terus tabi'in dan lain-lain. Abdullah Mubarak muhaddits, Imam Syafi'i pemimpin mazhab yang kita kenal saja. Sebab-sebab su'ul khatimah, kematian yang buruk. Nah, ini hati-hati. 1. Ragu dan ingkar yang disebabkan oleh bid'ah. Ya, ini penyusun. Maksudnya memiliki keyakinan tidak benar berkenaan dengan zat, sifat atau perbuatan-perbuatan Allah. Bid'ah pertama tentang apa? Zat Allah. Tadi khatib di Masjid Omar, alhamdulillah Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Singkat sekali, yang saya ingat cuma 2 ayat yang dia bawakan. 1, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tetapi alhamdulillah karena beliau seorang ustaz ya, tekun dalam hal hadis, dari Sabbihisma rabbikal a'la diajarkan tentang zat Allah. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sucikan. Sabbihisma rabbika. Sucikan ya, nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-a'la itu maha tinggi. Allah itu di atas, di alal arsh, di atas. Itu nggak perlu dalil dalam itu. Makanya Sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu di atas sudah maha tinggi. Nggak perlu dalil yang jelimet. Dan bahkan ya, jiwa ini fitrahnya cenderung orang kafir, bahkan hewan. Hewan ada ya, semut lagi doa ke atas. Orang kafir, saya jumpa orang kafir bukan Kristen bukan apa. Tapi kalau ngobrol, gimana kamu kerja? Aduh, terserah yang di atas lah, begitu. Padahal Kristen juga bukan. Ya, Yesus sering menghina.
Bukan Islam juga, tapi ya terserah yang di atas lah. Saya udah capek kerja di sini begitu. Ini fitrah. Makanya orang yang rusak fitrahnya mengatakan Tuhan di mana-mana, Tuhan di dalam hatiku. Ya, ini rusak fitrahnya, nggak boleh. Emang sebesar apa? Allahu Akbar, Allah tuh maha besar. Alam semesta nanti kita baca, ya saya kumpulkan, insya Allah. Alam semesta ini besar banget dan itu gak ada apa-apanya atas kebesaran Allah. Kok tahu Allah di hati kita? Zatnya ini loh. Kalau ilmunya ya Allah mengetahui. Ya alamu sirrakum wajahrakum. Dia mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati dan apa yang kita tampakkan dengan jawarih, lisan dan lain-lain. Begitu. Sudah bisa ya? Baik, itu baru satu bab. Mungkin ini akan berbab-bab ya. Gak apa-apa. Karena banyak sekali ini. Baik, kita lanjutkan nanti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.